sesuai yang sebetulnya sudah saya perintahkan 7 tahun yang lalu untuk secepatnya menggabungkan, mengkonsolidasikan, reorganisasi BUMN kita yang menurut saya saat itu sangat terlalu banyak. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN ada 108, sekarang sudah turun menjadi 41. Ini sebuah fondasi yang sangat baik. Jokowi geram, bos-bos BUMN dikumpulin, minta tutup BUMN gurem. Presiden Joko Widodo instruksikan kepada Menteri BUMN agar perusahaan BUMN yang dinilai tidak produktif alias gurem untuk ditutup. Presiden Joko Widodo menyinggung adanya upaya proteksi atau penanganan terhadap badan usaha milik negara yang kondisi keuangannya terlihat sakit. Presiden Jokowi tidak ingin proteksi itu terus diberikan kepada perusahaan plat merah, karena hal itu membuat BUMN menjadi manja karena setiap kondisi keuangan sedang tidak stabil, kas negara harus turun tangan untuk memberikan penyertaan modal negara. Hal ini disampaikannya ketika memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sesuai yang sebetulnya sudah saya perintahkan 7 tahun yang lalu untuk secepatnya menggabungkan, mengkonsolidasikan, reorganisasi BUMN kita yang menurut saya saat itu sangat terlalu banyak. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN ada 108, sekarang sudah turun menjadi 41. Ini sebuah fondasi yang sangat baik. Presiden Jokowi menilai pemberian PMN yang terjadi selama ini mengurangi nilai-nilai yang ingin dibangun oleh negara terhadap perusahaan plat merah yang berada di bawahnya. Misalnya, nilai kompetisi yang membuat BUMN tidak berani untuk bersaing, kemudian mengambil resiko hingga nilai profesionalisme yang tidak dijalankan. Adapun menurut data Kementerian BUMN, ada sekitar 7 perusahaan plat merah yang akan dibubarkan. Adapun ketujuh BUMN yang dimaksud adalah PT Kertas Lecas Persero, PT Merpati Nusantara Airlines Persero, PT Industri Gelas Persero, hingga PT Kertas Kraft Aceh Persero. Kemudian PT Istana Karya Persero, PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional Persero, dan PT Industri Sandang Nusantara Persero. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menginginkan badan usaha milik negara atau BUMN untuk dapat bersaing di kancah internasional. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan merespons dan mengadaptasi secepat-cepatnya terhadap era revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, dan pandemi COVID-19. Kepala negara meminta seluruh perusahaan BUMN untuk dapat beradaptasi pada model bisnis baru seiring dengan perkembangan teknologi, salah satunya dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan perusahaan global lainnya. Di samping itu, Presiden pun mengingatkan perusahaan BUMN untuk memperhatikan aspek perekonomian dan indikator tingkat efisiensi dari investasinya atau Internal Rate of Return atau IRR. Presiden menuturkan untuk dapat bertahan pada era revolusi industri 4.0, suatu perusahaan perlu menyiapkan SDM dan ekosistemnya agar dapat beradaptasi pada perkembangan teknologi tersebut. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya untuk membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar di dalam diri para pimpinan badan usaha milik negara atau BUMN. Menurutnya, para direktur utama BUMN merupakan orang-orang terpilih yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan baik secara nasional maupun global. Kepala negara juga meminta kepada para direktur utama BUMN untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana, yang menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN. Sebagai contoh perizinan untuk pembangkit listrik, Presiden menyebut terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda, tapi maksud di dalam surat tersebut sama. Di samping itu, Presiden mengingatkan bahwa kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia. Lebih lanjut, Presiden meminta kepada para direktur utama BUMN yang hadir, baik secara fisik maupun daring, untuk lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko. Kepala negara pun menginstruksikan Menteri BUMN untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun. Pada kesempatan tersebut, Presiden menuturkan bahwa BUMN di Indonesia sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi maupun reorganisasi. Saat ini jumlah perusahaan BUMN di Indonesia berjumlah 41 dari sebelumnya 108 perusahaan. Tidak bisa lagi ekspor mentahan, harus menjadi aluminium. Memang ini tahapan-tahapan, nggak ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak seperti pada saat nikel kita bilang tidak, meskipun kita digugat di WTO nggak apa-apa. Yang nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Jokowi tidak ada takut-takutnya, tak gentar digugat WTO. Indonesia kekeh stop ekspor nikel mentah.
Indonesia dikaruniai harta karun nikel yang sangat melimpah, bahkan cadangannya sampai miliaran ton, dan merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar dunia. Besarnya harta karun tambang Republik Indonesia ini tayal bila Republik Indonesia bercita-cita menjadi pemain baterai kelas dunia. Pemerintah pun memulainya dengan menghentikan ekspor biji nikel dan mendorong investasi hilirisasi nikel. Bahkan, sejumlah proyek pabrik atau smelter bahan baku baterai dengan nilai investasi mencapai 6,25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 91 triliun rupiah tengah dikembangkan di tanah air. Presiden Joko Widodo pun turut menegaskan jika Indonesia tidak akan ada lagi mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah atau raw material dan akan mendorong hilirisasi industri agar setiap komoditas yang diekspor memiliki nilai tambah. Nilai tambah dari industri energi dan mineral di tanah air harus terus ditingkatkan. Menurutnya, nilai tambah yang maksimal sangat penting bagi kepentingan nasional, kepentingan dalam negeri, dan kepentingan rakyat. Meskipun langkah tersebut berujung pada munculnya gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia ke World Trade Organization atau WTO. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan atau PPSA 23 dan Program Pendidikan Reguler Angkatan atau PPRA 62 tahun 2021. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan. Jokowi mengaku tidak gentar dengan gugatan tersebut. Tidak bisa lagi ekspor mentah, harus menjadi aluminium. Memang ini tahapan-tahapan nggak ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO nggak apa-apa, ya nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Selama bertahun-tahun Indonesia memang hanya mengekspor barang mentah ke berbagai negara. Padahal produk komoditas andalan domestik seperti minyak sawit mentah dan batu bara dapat menjadi disulap menjadi produk bernilai tinggi. Maka dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menegaskan keputusan pemerintah menyetop ekspor nikel tidak lepas dari upaya untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Presiden Jokowi ingin nikel negeri dapat dioptimalisasi menjadi produk bernilai tambah. Sebagai informasi, pemerintah sudah menyetop ekspor biji nikel dengan kadar di bawah 1,7% per 1 Januari 2020. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memastikan tidak akan mengubah kebijakan mengenai larangan ekspor biji nikel meski menuai protes dari Uni Eropa. Ia menyebut kebijakan tersebut dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Bahkan Presiden Jokowi mengaku tidak ragu untuk menyiapkan pengacara andal terkait hal itu. Menurut Presiden Jokowi, potensi pemanfaatan nikel sangat besar. Ketimbang diekspor dalam bentuk bahan mentah, sumber daya tersebut dapat diolah menjadi katoda baterai stainless steel atau lithium baterai untuk selanjutnya diintegrasikan dengan industri otomotif. Pemanfaatan itu membuka kesempatan Republik Indonesia untuk mengembangkan industri mobil listrik dan menyumbangkan pendapatan dalam negeri. Terlebih lagi, Indonesia tengah membangun pabrik baterai kendaraan listrik. Nikel dapat menghasilkan produk turunan seperti katoda baterai, stainless steel, hingga lithium baterai. Produk tersebut yang akan masuk ke dalam komponen untuk perancang mobil listrik buatan karya anak bangsa. Presiden Jokowi melanjutkan akan memerintahkan semua komoditas agar melakukan hilirisasi, seperti komoditas bauksit atau biji aluminium hingga sawit. Ia mengatakan akan memaksa BUMN, swasta hingga investor mendirikan industrinya di dalam negeri. Ia juga mengatakan selain dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah, Indonesia juga harus mengkombinasikan antara pemanfaatan kekayaan alam dengan kearifan dan teknologi yang melestarikan. Presiden menuturkan bahwa peluang untuk mengintegrasikan produk besar yang ada di dalam negeri tidak akan datang dua kali, sehingga kesempatan tersebut perlu untuk dimanfaatkan. Selain itu, ekspor bauksit juga mulai akan dihentikan. Nantinya, ekspor harus dalam bentuk aluminium. Begitu juga dengan sawit pada satu titik. Katanya, ekspor CPO harus diubah menjadi ekspor kosmetik, biodiesel, mentega, dan industri turunan lainnya. Presiden tidak mau Indonesia kembali kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan komoditas, seperti yang terjadi pada minyak dan kayu.